Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan yang selalu sehat ya, dan ingat selalu tetap tinggal di rumah. Oke, hari ini Miss akan membahas KD baru, KD 3.8 tentang legend. Legend itu bagian dari narrative text. Silahkan disiapkan, dibuka filenya yang sudah Miss kasih, sambil dilihat, sambil difahami, atau dilihat ya teksnya ya sambil dibacakan. Okay, a legend is a narrative text. Artinya sebuah legend itu adalah sebuah teks naratif. Jadi dia bagian dari naratif teks. It is a traditional story that told about a particular person or place. Legend ini adalah cerita tradisional yang menceritakan tentang orang atau tempat tertentu. It may include supernatural beings, elements of mythology, or explanation of natural phenomena. But it is associated with a particular locality or person and is told as a matter of history. Ya, Mister terjemahkan. Jadi legend ini juga termasuk di dalamnya cerita tentang makhluk supernatural, elemen dari mitologi, atau menerangkan tentang fenomena alam yang dikaitkan dengan tempat atau orang tertentu dan diceritakan dalam bentuk sejarah terkadang. Ya, tapi legend ini adalah sebuah non fiksi. Biasanya dia adalah karangan imaginary yang disampaikan dari satu orang per orang. Kadang tidak diketahui asal mulanya siapa yang menceritakan cerita tersebut. Oke, kita lanjut dengan elemen dari cerita, yaitu social function. Social function masih ingat? Tujuan penulisan teks. Nah, si penulis menulis sebuah cerita legend itu to amuse readers or listener by telling a story. Artinya untuk menghibur pembaca atau pendengar dengan menceritakan sebuah cerita. Nah, sedangkan generic structure-nya ada 4. Yang pertama, orientation. Jadi nanti paragraf-paragrafnya itu terbagi jadi orientation, kemudian complication, resolution, dan reorientation. Nah, biasanya yang menjadi elemen utama dari struktur generik legend itu atau naratif itu 3 yang pokok, yaitu orientation, complication, dan resolution. Sedangkan reorientation terkadang tidak ditulis secara langsung atau tidak disampaikan secara langsung. Oke, apa yang dimaksud dengan orientation? Orientation introduces the characters and setting. Jadi orientation memperkenalkan karakter dan setting dari sebuah cerita. Jadi dia adalah paragraf awal yang isinya memperkenalkan karakter dan setting. Setting itu adalah tempat dan waktu. Atau dengan kata lain, who were involved in the story, when and where the story happened. Kata kuncinya adalah who, when, dan where. Nah, itu akan ada di awal cerita. Jadi seperti kita kalau nonton film, pasti kan kita diberitahu siapa pemerannya, yaitu karakternya. Kemudian karakternya itu seperti apa. Kemudian tempat dan waktu dari peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Yang kedua, complication. Nah, cerita itu tidak akan menarik kan kalau tidak ada
komplikasi atau permasalahan di dalamnya. Jadi ciri paragraph complication dalam naratif atau legend adalah the main character face problems. Jadi si karakter utama itu akan menghadapi masalah-masalah. A problem arises followed by other problems. Jadi sebuah masalah akan timbul diikuti oleh masalah yang lain. Yang ketiga, resolution. The main character solved the problems. Ya, jadi karakter utamanya berhasil memecahkan masalah atau dia bisa menghadapi masalah itu, ya. Solution to the problem, jalan keluar dari problem itu. Tapi ya terkadang solusinya itu bisa berakhir baik ataupun berakhir tidak baik. Tidak semuanya happy ending. Kemudian yang keempat, reorientation. Nah, ini adalah bagian dari generic structure yang tidak selalu ada, ya. Reorientation ada consists of moral values. Jadi bagian dari nilai-nilai moral atau pembelajaran yang bisa diambil dari cerita.